Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk yang menyaksikan video dari kami, yaitu presentasi tentang analisis penggunaan model sesat pada strategi pemasaran daring di akun TikTok Rumah Gria di Adri. Kami dari Universitas Siber Asia mendapatkan tugas UTS dari Ibu dosen, Ibu Lia Amelia Nur Kazana, SPD MHUM. Kami kelompok 16. Perkenalkan, ada Mbak Farah Pirial, ada saya, Fikri Praryadintia Abdillah sebagai MC, ada Mas Wisnu Fajrin Ristanto, ada Mas Wiwit Gayu Sembodo, dan ada Mas Yaya Arga Karisma. Objek pembahasan akun sosmed kali ini adalah akun TikTok @si_adri dengan tagline gue tunjukin rumah sudah jadi dan siap bunyi. Itu selalu terngiang di telinga saya dan rekan-rekan saya. Untuk selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Yaya Karisma. Terima kasih. Latar belakang ini dibagi menjadi 4 poin besar, yaitu yang pertama, pertumbuhan pesat penggunaan internet di Indonesia. Pertumbuhan ini ditandai sejak tahun 2018, di mana sampai dengan tahun 2024 pertumbuhannya meningkat hingga penetrasinya mencapai 79,5%. Data ini berdasarkan hasil dari analisis APJI. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan pesat penggunaan internet di Indonesia. Pemasaran digital menjadi strategi utama bagi berbagai sektor. Yang kedua, keunggulan pemasaran digital, biaya efisien, jangkauan luas, peningkatan minat beli, dan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga adalah peran media sosial, di mana media sosial Facebook, Instagram, dan TikTok merupakan platform utama untuk menjadi e-commerce. TikTok menempati posisi ketiga dalam daftar media sosial yang paling sering diakses. Dan yang terakhir, peluang besar untuk membuka usaha online shop melalui media sosial. Yang terakhir adalah peran media sosial itu sendiri, di mana pendekatan pemasaran yang efektif dengan biaya yang rendah. Untuk selanjutnya kajian teoritis akan dijelaskan oleh Mas Wisnu. Siap, terima kasih Mas MC dan teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian teoritis. Kajian teoritis ini adalah penjelasan dari apa sih SOSTAK itu. Model SOSTAK itu adalah situation, objective, strategi, taktis, action, dan control. Kalau menurut Paul R. Smith yang dikemukakan tahun 1990 untuk apa sih kegunaan model SOSTAK ini, yaitu adalah untuk merancang strategi pemasaran yang sistematis, fleksibel, efektif, dan terukur yang disesuaikan dengan kebutuhan. Situation analysis ini pertama adalah menilai posisi bisnis sekarang seperti apa sih, pasar, pesaing, audiens, dan penonton, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah objektif. Objektifnya adalah tujuan. Tahapan ialah tahapan untuk menentukan apa yang ingin digapai melalui strategi pemasaran, terutama akun si Adri ini untuk mengarahkan pemasarannya nih kemana. Kemudian yang ketiga adalah strategi. Tahapan untuk memberikan arah atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya di tahap objektif tersebut, yaitu pemasaran yang pas, terukur, dan juga efektif. Yang keempat adalah taktiks, yaitu adalah tahapan yang menjelaskan apa saja sih rincian aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kelima adalah action atau aksi. Tahapan implementasi dari rencana strategi pemasaran yang telah disusun dalam tahapan-tahapan sebelumnya yang telah dijabarkan. Kemudian yang terakhir adalah kontrol, yaitu adalah fase pengukuran dan evaluasi dari semua yang telah kita kerjakan sebelumnya. Terima kasih Mas Wisnu atas presentasinya. Untuk selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh Kak Farah. Oke, baik. Untuk metode penelitian yang kami gunakan, jenis metode yang kami gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan metode penelitian sendiri yaitu untuk memahami konten dan strategi digital marketing akun TikTok Rumah Gria atau @si_adri. Dengan pengamatan strategi digital marketing akun lain di TikTok untuk memahami tren. Objek penelitiannya sendiri yaitu yang pertama subjeknya akun TikTok Rumah Gria @si_adri pada tanggal 9 sampai 20 Desember. Objeknya sendiri adalah analisis penggunaan model SOSTAK pada strategi pemasaran daring di TikTok. Untuk teknik pengumpulan data, analisis kontennya berupa identifikasi tema, jenis konten, dan gaya penyampaian. Observasinya sendiri kita amati dari jumlah views atau tayangan, jumlah likes, comments, save, dan share. Dokumentasinya berupa screenshot akun di TikTok. Sumber datanya ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primernya yakni konten video dan interaksi pengguna, yaitu like, comment, save, dan share. Data sekundernya artikel, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Populasinya sendiri yaitu seluruh postingan akun TikTok Rumah Gria. Dan teknik samplingnya adalah purposive sampling. Terima kasih Kak Farah. Untuk hasil pembahasan sendiri, yang pertama ada situation. Di situation kita menggunakan SWOT. Untuk yang pertama, trennya adalah konsisten posting live promotion di akun TikTok-nya. Si Adri konsisten melakukan posting selama hampir setiap hari. Untuk weakness-nya, konten terkesan monoton karena satu gerakan saja, serta satu objek promosi saja. Untuk opportunity-nya,
kolaborasi bersama dengan konten kreator lain atau endorsement brand. Tweetnya bersaing banyak karena konten kreator tidak hanya dia saja. Lalu yang kedua, ada jumlah followers TikTok semakin banyak semenjak viral dan rajin posting konten. Untuk strength yang ketiga, yang selanjutnya adalah konten memiliki ciri khas tersendiri karena dibuat dengan goyangan yang lucu dan nyanyian yang mudah diingat juga. Untuk yang keempat, akun TikTok dikuasai sendiri sehingga tidak perlu mempekerjakan orang dan bisa sesuka hati posting konten kapanpun. Untuk weakness-nya, rata-rata followers mengikuti karena viral saja sehingga sifatnya sementara saja. Selanjutnya weakness-nya karena viral, goyangan, dan nyanyian itu saja membuat audiens bisa bosan. Bila tidak dibekali dengan ilmu digital, marketing audiens bisa tidak banyak, bahkan tidak ada yang menonton. Untuk opportunity-nya yang lain, memanfaatkan lonjakan followers ini untuk berkreasi dan merambah dunia endorsement brand. Karena ciri khasnya ini bisa menjadi kesempatan untuk open endorsement brand atau royalty bila ada konten kreator lain yang memakainya. Dengan mempelajari ilmu digital marketing, seperti kapan waktu posting yang pas bisa menggapai semua audiens. Bisa menaikkan tayangan dan kunjungan audiens ke TikTok. Trik yang lain adalah rentan penipuan karena followers ini bisa dari kalangan orang yang ingin beli, bahkan ada yang ingin menipu. Konten yang memiliki ciri khas rawan dicaplok atau diklaim sepihak oleh konten kreator yang lain tidak bertanggung jawab. Banyak konten kreator yang berilmu dan jenius dalam digital marketing sehingga bisa jadi pesaing yang berat. Untuk selanjutnya membahas tentang objektivitas juga akan saya jelaskan. Untuk spesifik dengan metode prinsip SMART. Penjelasan untuk akun TikTok @siadri. Spesifik menentukan tujuan spesifik seperti meningkatkan followers, engagement, like, comment, share, atau menarik audiens yang potensial untuk produk layanan properti dari akun si Adri. Measurable, menentukan angka atau target yang bisa diukur seperti jumlah followers, tingkat engagement, jumlah klik pada tautan diarahkan ke penjualan kolaborasi atau endorsement brand. Keempat yaitu pertumbuhan jumlah tayang pada akun pada TikTok Analytics. Achievable, menyesuaikan target sesuai kemampuan dan batasan sumber daya yang ada. Misalkan posting konten seminggu 3-4 kali agar penonton tidak jenuh dan fokus dalam pemasaran produknya. Relevan, tujuan harus relevan di mana akun TikTok si Adri fokus pada promosi seperti rumah, interior, dan desain rumah. Sehingga bagusnya ditambahkan konten yang edukatif seperti ide desain rumah minimalis, tips renovasi rumah, tips memilih rumah, dan lainnya. Time bound, menetapkan batas waktu yang jelas. Misalkan dalam 1 bulan akun TikTok @siadri ini ada penambahan followers sebanyak 3.000 dengan engagement rata di angka 2,5% per video sehingga bisa menghasilkan permintaan konsultasi desain rumah atau properti lain sebanyak 3-4 per bulan. Selanjutnya untuk strategi, yang pertama adalah target audience. Untuk target audiens harus fokus pada audiens yang mencari produk rumah tangga dan properti. Audiens yang tertarik pada konten properti seperti review rumah impian, harga properti, dan promosi diskon. Yang kedua adalah penekanan konten. Video pendek yang menarik perhatian penonton dengan menampilkan properti unggulan dengan harga yang menarik. Selanjutnya adalah live streaming, promosi penjualan melalui live untuk memanfaatkan fitur TikTok Shop. Video juga harus interaktif, seperti contohnya konten Q&A, tips properti, dan testimoni pelanggan. Yang terakhir adalah optimalkan tayangan. Optimalkan tayangan ini terbagi atas konsistensi upload video dengan konten berkualitas, menggunakan trending sound dan hashtag yang relevan. Yang terakhir, tingkatkan engagement dengan call to action atau CTA seperti klik link produk atau kunjungi toko. Untuk taktik akan dijelaskan oleh Mas Wiwit. Ya, Wiwit, terima kasih dipersilakan. Mas Fikri. Siap. Untuk di topik ini yang pertama kita lihat dari segi produk. Dalam video TikTok-nya pemilik akun Adri kerap membagikan video room tour, dijelaskan berbagai kondisi rumah dan desain rumah untuk dijajakan ke target marketingnya di akun TikTok tersebut. Kemudian dari segi harga dalam pemasaran produk rumah di akun ini kerap sekali memberikan promo atau diskon. Misalnya seperti promo DP 1 juta dan cicilan mulai dari 1,9 juta. Selanjutnya berdasarkan tempat dalam memasarkan produknya di akun rumah dia menggunakan platform media TikTok dan Instagram. Pemilihan media sosial tersebut bisa dikatakan sangat strategis karena biaya yang sangat rendah dan target marketingnya yang sangat banyak menggunakan platform tersebut. Kemudian adalah promotion atau promosi. Dalam unggahan TikToknya, si akun Adri ini mempromosikan rumah lewat jogetan khas dan menggunakan jargon andalannya yang seperti tadi dipraktekkan oleh Mas Fikri ya. Akhirnya secara tidak sengaja viral kemudian booming. Dari jargonnya yang terdengar ada kata sudah jadi dan siap huni, membuat para audiens ini tertarik untuk menyimak video promosi tersebut sampai akhir sehingga tahulah info lengkapnya bahwa akun tersebut membahas menjual beli dan konsultan terkait properti seperti itu. Selanjutnya yaitu action yang pertama, langkah nyata yang dilakukan si Adri ini yaitu menggunakan media pemasaran menggunakan TikTok. Sangat
bagus pemilihannya karena apa? Platform ini 3 terbesar setelah Facebook dan Instagram. Selanjutnya, langkah yang nyata adalah membuat tur virtual property atau video pendek. Selain menceritakan bagaimana properti yang dijelaskan di dalam video itu dari segi desain, furnitur, fasilitas, bahan baku, dibumbui dengan menceritakan bagaimana properti tersebut dapat memenuhi kebutuhan dari segi aksesibilitas dan kenyamanan. Lalu dibumbui juga konten berupa Q&A, edukasi, atau tips pemilihan properti untuk menarik audiens dan tidak monoton. Kemudian langkah ketiga yaitu memberikan penawaran khusus atau diskon. Selain hanya menjual saja di akun TikTok, si akun Adri ini juga memberikan penawaran khusus, misal tadi DP 1 juta dan ada penawaran khusus juga bagi followersnya di platform TikTok. Lalu yang keempat yaitu postingan yang relevan dengan tujuan. Nah, konten-konten yang diposting ini relevan dengan tujuannya yaitu memasarkan terkait properti, tapi juga ada edukasi-edukasi yang bagaimana tips memilih properti, bagaimana tips memilih bahan baku dan segala macamnya. Selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan teknik pemasaran yang mempunyai ciri khas yang unik. Akun Adri ini mempunyai ciri khas yaitu jogetan yang lucu dan menyanyikan jargon. Ada juga tips atau trik agar si penonton menonton video sampai selesai dan tertarik untuk membeli atau berkonsultasi terkait properti. Nah, untuk hasil pembahasan akan disampaikan oleh Kak Farah. Untuk Kak Farah dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fikri. Untuk pembahasan kontrol sendiri di Sostak ini digunakan untuk mengevaluasi jumlah engagement dengan strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Apakah strategi itu berjalan dengan lancar atau tidak? Nah, dari jumlah pengamatan yang sudah dilakukan, nah kita menghasilkan analisis sebagai berikut nih. Jumlah followers, likes, views, TikTok si Adri. Nah, jumlah likes pada tanggal 9 Desember itu sebanyak 15.200.000 likes. Kemudian pada tanggal 20 Desember menghasilkan 18.900.000 likes. Sehingga kenaikan likes-nya itu menghasilkan 3.700.000 likes. Nah, untuk followersnya sendiri pada tanggal 9 Desember menghasilkan 305.800 follower. Pada tanggal 20 Desember 399.800 follower. Sehingga kenaikan yang dihasilkan untuk followers sebanyak 94.000 followers. Nah, bisa dilihat ya, ini ada tangkapan layarnya. Jadi kenapa kita pilih tanggal 9 Desember, yaitu 9 Desember dimulainya dibentuknya grup kelompok ini. Sementara untuk konten dengan engagement terbanyak yaitu views rumah Gria itu sendiri, bisa dilihat di sini di tabel, yaitu yang pertama itu konten yang terbanyak views-nya adalah konten yang pertama kali viral, yaitu rumah posisi hook dan mezanin, menghasilkan views sebanyak 43.500.000 viewers. Nah, yang kedua adalah konten yang berjudul bisa langsung pindahan DP 1 juta. Nah, ini konten kedua yang viral dengan postingan pada tanggal 22 November 2024. Menghasilkan views sejumlah 22 juta. Nah, yang ketiga yaitu collab dengan tulisannya dia yang menghasilkan views sebanyak 11 juta. Nah, dari penelitian di atas kita bisa simpulkan ya bahwa memang seiringnya berjalan waktu memang tidak mengalami penurunan, namun bisa dibandingkan setiap hari jumlah kenaikannya itu tidak sebanyak kenaikan pada saat awal-awal dia viral. Jadi kita bisa simpulkan nih kenapa ya dia mengalami kenaikannya itu tidak sebanyak pada saat dia pertama kali viral. Karena kan viewers di TikTok ini mungkin mulai merasa jenuh dan tidak merasa konten tersebut unik lagi. Dan semakin viralnya konten tersebut membuat banyak orang meniru konten joget khas rumah Gria. Nah, untuk itu dibutuhkan inovasi-inovasi baru lagi, kreasi-kreasi baru lagi dari TikTok rumah Gria atau si Adri ini dalam mempromosikan properti rumahnya sehingga bisa kembali menaikkan engagement-nya seperti pertama kali viral. Silakan Mas Untuk Fikri. selanjutnya adalah kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Mas Wiwit. Siap. Terima kasih Mas Vicky. Yang pertama terkait kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap akun TikTok Rumah Gria ini, kita bisa menyimpulkan bahwa akun ini berhasil melakukan pemasaran daring melalui platform TikTok dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan kemajuan teknologi. Dari tahap pertama yaitu di analisis situasi, dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT secara jelas sehingga langkah-langkah strategis yang adaptif untuk keberlanjutan dapat ditempuh oleh akun tersebut. Selanjutnya dari analisis objektif, akun ini berhasil menjalankan strategi pemasaran digitalnya yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, dibuktikan dengan data-data analitik yang tersedia. Selanjutnya yang ketiga, tahapan strategi, akun tersebut berhasil menarik target pasarnya yaitu audiens dan penontonnya merupakan konsumen yang sedang mencari rumah atau properti. Lalu yang keempat, di tahapan taktik, bahwa akun tersebut berhasil memasarkan produknya kepada target pasarnya dan memberikan berbagai penawaran menarik dan penawaran ini banyak digandrungi oleh audiens di TikTok. Lalu yang kelima terkait aksi atau langkah nyata yang dilakukan sudah tepat untuk mencapai tujuan pemasarannya karena menggunakan platform TikTok di mana 3 besar dalam penggunaan media sosial di digitalisasi atau di tahun 2024. Selanjutnya di tahap kontrol, di sini diketahui strategi pemasaran akun TikTok si Adri sudah pas, efektif dan terukur dan
tepat sasaran. Kita buktikan dengan evaluasi dan hasil kenaikan dari segi followers, likes, dan konten dengan view terbanyak. Selanjutnya, kami bisa menyarankan agar melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektualnya dengan membuat hak paten atas ciri khas nyanyian jargon dan jogetnya yang lucu tersebut agar tidak diakui oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Yang kedua yaitu dapat mempelajari dan meningkatkan ilmu digital marketingnya sehingga dapat mempelajari strategi media sosial, iklan untuk memperluas jangkauan konten-kontennya dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu selalu berinovasi dan bereksperimen dalam strategi dan taktik pemasaran yang dilakukan. Yang keempat adalah engage dengan audiens, yaitu dengan selalu membalas komentar, mengadakan sesi live, dan mengadakan Q&A. Lalu yang kelima adalah berkolaborasi dengan kreator lain untuk memperluas jangkauan audiens baru. Lalu yang terakhir adalah evaluasi secara berkala dengan analisis hasil kinerja konten secara berkala untuk mengetahui bagaimana konten-konten yang sudah dilakukan, apakah ada dampaknya dan bagus atau tidak konten yang diposting. Terima kasih sudah menyaksikan kami hingga akhir. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.